Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengenali perkenalan sedikit tentang aplikasi SPSS. Nah, pengenalan SPSS dan penggunanya by Putra Afriyadi Siregar, SKM. SPSS adalah data, yaitu hasil pencatatan penelitian baik yang berupa fakta ataupun angka. Ini gagasan yang dicetus oleh Ari Kunto pada 2010. Informasi itu kumpulan data yang sudah melalui proses pengolahan sehingga dapat menjadi suatu yang bermanfaat bagi seseorang yang kemudian digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan. Pembagian data kategori kualitatif oleh Anwar itu data yang menggambarkan suatu tingkatan berdasarkan mutu, nominal atau ordinal, contoh jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Sedangkan numerik atau kuantitatif, data yang menggambarkan suatu tingkatan berdasarkan jumlah, rasio, dan interval, tinggi badan, berat badan, dan suhu. Data nominal adalah kita mengenali data dulu ya. Data nominal adalah data yang tidak memperlihatkan tingkatan atau kualitas objek karena posisinya setara. Jenis kelamin, agama, pekerjaan. Data ordinal adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kategori dan memiliki peringkat dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Data interval adalah terdapat jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui dan 0 memiliki sebuah nilai. Data rasio adalah data jarak dua titik pada skala yang diketahui dan mempunyai titik 0 yang absolut. SPSS, Statistical Product and Service Solution, adalah software komputer untuk mengolah data statistik secara profesional. SPSS merupakan paket program statistik yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. Ini dicetus oleh Wahyuni pada 2007. Dengan SPSS, maka kebutuhan pengolahan dan analisis data dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Di sini saya ingin menambahkan yang saya dapat. Nah, dan jika suatu penelitian data sudah didapat, pertanyaan selanjutnya adalah seperti apakah data yang sudah diperoleh. Dengan bantuan apa kita memproses data yang sudah dapat, pastinya data yang sudah dapat sedemikian rupa harus dikenakan proses pengolahan agar data tersebut bermakna dan memberikan informasi yang diharapkan peneliti dan menjadi jawaban publik. Salah satu alat bantu dalam proses ini adalah SPSS. SPSS merupakan singkatan tadi, Statistical Package for Social Science. Pertama kali dirilis pada tahun 1968 oleh Norman Lee, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Semula SPSS hanya digunakan untuk ilmu sosial saja, tapi untuk berbagai disiplin ilmu sehingga kepanjangannya berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. SPSS sebagai sebuah tools mempunyai banyak kelebihan, terutama untuk aplikasi di bidang ilmu sosial. SPSS sering digunakan untuk memecahkan problem riset dan bisnis, di mana cara kerja yang sederhana, yaitu data yang diinput akan dianalisis berdasarkan metode penelitian yang diinginkan. SPSS banyak digunakan untuk peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, penelitian pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. Beberapa metode statistik yang termasuk dalam software SPSS ini cuma beberapa. Statistik deskriptif, ada yang tabulasi silang, distributor frekuensi, statistik deskriptif, eksplorasi. Lalu ada statistik bivariat, ada t-test, ANOVA, korelasi, non-parametric test, prediksi hasil numerik, hasil linear, prediksi untuk mengidentifikasi kelompok, analisis faktor, analisis cluster,
two-step, K-means, dan hierarchies, diskriminan, dan banyak lagi yang lainnya. Ini toolbar yang SPS, menu tampilan SPSS. Lalu di SPSS itu ada data view, yaitu fasilitas untuk menginput data atau membaca yang sudah diinput dimasukkan, dan variabel view itu fasilitas untuk membuat variabel penelitian atau sebuah struktur file. Misalnya kita ingin melakukan penelitian di S2 FKM USU dengan mengumpulkan data sampel yang tadi seperti sini. Nah, langkah-langkahnya membentuk variabel penelitian, masukkan variabel view, maka tampilan sebagai berikut. Maka tampilan variabel view seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membukakan SPSS dan menjelaskannya sedikit di sana. Ini sudah di SPSS, kita ke variabel view. Di variabel view ada columns name, merupakan tempat untuk menulis nama variabel atau sel per kolom. Hanya boleh satu kata atau menggunakan jeda strip kayak gitu. Lalu type, menentukan tipe data, numerik, koma, dot, scientific, notation, string, dan lain-lain. Ini datanya. Nah, lalu untuk desimal, menentukan jumlah angka di belakang koma. Lalu ada labels, untuk mereka memberikan sebutan atau identitas pada suatu variabel yang nantinya dalam hasil pengolahan data nama yang akan muncul adalah nama labelnya. Value, memberikan keterangan nama atau kategori, mengganti pada data variabel yang ditentukan pada data nominal dan ordinal. Missing, memberikan informasi apabila data tidak ada. Columns, memberikan ukuran lebar kolom di layar data view. Dan align, menentukan letak data, apakah ingin rata kanan, rata kiri, atau di tengah. Measure, menentukan jenis skala ukur data, apakah ini skala nominal atau ordinal. Penting bagi user pemula untuk SPSS untuk mengenali interface dari SPSS agar tidak membuat bingung dan menggunakannya. Dua bagian dari interface SPSS adalah variable view tadi dan data view. Nah, di data view ini kita masukkan data yang kan tadi misalnya sini sudah name, sudah semuanya itu. Lalu di sini kita masukkan data. Baru nanti kita klik analyze untuk memilih apakah kita ingin menentukan deskriptif statis tentang frekuensi atau correlation dan lain sebagainya. Sini banyak ada non parametric test atau dan lain sebagainya. Mungkin segini saja pengenalan SPSS dari saya. Untuk bagian cara pengolahan datanya seperti kayak untuk korelasi, untuk regresi berganda dan lain-lain, itu sudah dijelaskan di video-video yang sudah ada. Semoga bisa membantu dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.